Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'du. Pemirsa Al-Kalam yang berbahagia. Menarik kiranya ketika datang bulan Ramadan ada satu pembahasan yang mungkin itu berulang-ulang. Hanya saja tetap menarik untuk didengarkan, yaitu kesalahpahaman seputar hukum yang berkaitan dengan puasa dan bulan suci Ramadan. Ini perlu kita sampaikan, karena apa? Karena bisa jadi orang yang tidak paham, ini akan dijadikan sebuah bahan konflik. Ya, perbedaan yang terjadi dijadikan sebuah masalah sehingga menjadi perpecahan umat. Maka di sini kita pengen bagaimana kita memahami permasalahan dengan baik. Hukum-hukum atau kesalahan memahami dalam seputar permasalahan puasa dan Ramadan yang pertama adalah jadwal imsak. Nah, ini baru rame nih. Karena apa? Karena muncul statement dari Muhammadiyah bahwa Muhammadiyah mengambil keputusan tentang waktu subuh itu dikurangi 8 menit. Lantas orang bertanya-tanya, terus kita bukanya bagaimana kalau dikurangi 8 menit? Puasanya bagaimana? Jadwal imsaknya bagaimana? Ya, padahal pemerintah sampai sekarang belum meralat jadwal imsaknya, di mana pemerintah masih memandang yaitu min 20 derajat di bawah ufuk, sehingga tidak perlu dikurangi. Sedang Muhammadiyah memandang itu min 18 derajat di bawah ufuk, sehingga harus dikurangi 8 menit konversinya. Maka di sini saudara sekalian, yang pertama yang perlu kita pahami permasalahan imsak, ya, karena ada sebagian orang mengatakan, loh, menentukan sahur nggak perlu pakai imsak. Bahkan dia mengatakan imsak itu bid'ah. Ada yang berpegang teguh, imsak itu kalau tidak diindahkan bisa batal puasanya. Lantas bagaimana sikap kita? Dan bagaimana yang kita harus mengurai permasalahan terkait dengan pengurangan waktu tadi? Saudara sekalian, jamaah Al-Kalam yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama kita harus pahami jadwal imsak ini murni masalah istihadiyah, murni permasalahan istihadiyah. Itu langkah kehati-hatian untuk menyempurnakan ibadah puasa. Karena memang di zaman Nabi tidak ada. Di zaman Nabi itu ya fajar sodik, ukurannya adalah azan dan seterusnya. Hanya saja kalau kita lihat namanya azan, muadzin itu juga kadang baterainya habis jamnya, kadang dia terlambat di WC. Ini juga nggak bisa jadi ukuran pasti. Maka muncullah para ulama membuat ijtihad adanya jadwal imsak. Nah, jadwal imsak ini dalam rangka kehati-hatian. Itu yang paling penting. Ya. Jadi kalau saat ini tidak pakai jadwal imsak nggak masalah. Hanya berpotensi puasa kita nggak sempurna. Maka perlu menggunakan jadwal imsakiyah. Yang kedua, terkait dengan masalah perbedaan waktu subuh, sehingga itu berpengaruh kepada jadwal imsak. Ini penelitian yang saya lakukan atau perbandingan yang saya lakukan antara jadwal imsak yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah dan jadwal imsak yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak beda jauh. Bahkan saya lihat yang berpotensi masalah kan waktu bukanya ya. Karena ada kaidah al-baqa'u makana ala makan. Jadi kalau orang tergesa-gesa dalam berbuka sedangkan dia masih di waktu siang, maka akan batal. Ya, kalau sahur hampir tidak masalah karena hukum asalnya dia pada posisi malam. Nah, saya lihat perbedaannya antara Muhammadiyah dan pemerintah hanya 1 menit. 1 menit itu masih toleransi lah menurut saya. Sehingga tidak perlu ada yang digelisahkan terhadap permasalahan perbedaan waktu subuh ini. Kalau saya lihat di waktu imsaknya itu hanya beda 7 menit. Demikian waktu maghribnya. Hanya beda 7 menit dengan jadwal imsak resmi yang dikeluarkan oleh Kemenak. Maka saya kira oke saja, tidak ada masalah. Karena kedua belah pihak melakukan riset terhadap permasalahan waktu subuh. Tapi sekali lagi tidak banyak berpengaruh terhadap jadwal imsak, apalagi menentukan sah dan tidaknya puasa, karena waktu bukanya hanya berbeda 1 menit saja.
Itu terkait masalah imsak. Yang kedua, masalah puasanya seorang pekerja keras. Ini juga banyak disalahpahami. Ya, mungkin orang membuat jalan di jalanan, tukang batu atau pekerja-pekerja keras lainnya ya. Itu mereka mengambil sebuah pendapat, memang benar secara fikih para pekerja keras itu boleh tidak berpuasa dan bayar fidyah. Dalilnya walladzina yutiqunaha fafidyatu ta'amul miskin. Orang yang tidak mampu berpuasa maka boleh bayar fidyah. Maka dikiaskan oleh para ulama, kiaskan para pekerja keras. Hanya kesalahpahamannya, karena mereka merasa pekerjaannya ini pekerjaan keras dan boleh tidak berpuasa, mereka dari awal tidak berpuasa. Ini salah. Yang benar, dia harus ikut sahur, ikut berpuasa, dan bekerja seperti biasa. Jika dalam pekerjaannya dia tidak mampu, maka boleh dia membatalkan. Kalau dia mampu, harus melanjutkan. Dan yang benar, mestinya seorang muslim harus merencanakan, karena itu termasuk ibadah tahunan. Puasa Ramadan itu ibadah tahunan. Masa iya 12 bulan kita akan gunakan untuk bekerja terus? Kan enggak. Harus direncanakan, disiapkan segala hal, sehingga dipastikan ketika Ramadan dia bisa puasa sebagaimana umumnya umat Islam. Ini hal yang kedua yang banyak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, zakat banyak disalurkan di bulan suci Ramadan. Ya, ini harus dibedakan teman-teman sekalian. Ya, bukan berarti karena afdol sedekah di bulan Ramadan karena dilipat gandakan lantas kita mengeluarkan zakat di bulan suci Ramadan. Ya, bukan berarti seperti itu. Afdol sedekah di Ramadan benar. Akan tapi zakat ini punya hukum beda karena zakat itu terkait dengan masalah nisab dan haul. Kalau Anda menggunakan nisab Ramadan, nisab Hijriyah, tidak apa-apa. Tapi kondisi harta seseorang itu kan beda-beda. Bisa jadi tabungannya menjadi berkurang sebelum Ramadan, sehingga tidak bisa dibayar di bulan Ramadan. Ya, haul dan nisab ini bisa berubah-ubah. Maka yang paling penting zakat itu dikeluarkan sesuai dengan nisab dan haul, bukan berdasarkan bulan Ramadan. Ini kesalahpahaman yang hampir rata-rata mayoritas orang ya mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan, kalau kita dahulukan bagaimana Ustaz? Mestinya kita di bulan misalnya Syawal, tapi kita ajukan di bulan Ramadan. Bagaimana? Boleh. Asalkan hitungannya akurat dan benar-benar sudah menyampai nisab dan haulnya jelas. Takjiluz zakah itu boleh. Mendahulukan membayar zakat itu diperbolehkan. Hanya saja yang penting benar secara nisab dan perkiraan haulnya. Ini biar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena Ramadan tidak ada hubungannya dengan nisab dan haul. Ya, nisab zakat itu berputar, haul juga berputar. Yang terakhir, saudara sekalian, permasalahan tidurnya orang puasa. Suka banyak rumor tidurnya orang puasa ibadah. Akhirnya orang puasa kerjaannya tidur aja kan itu ya. Nah, nilai ibadahnya apa? Jadi nggak jadi masalah nanti. Padahal kalau kita lihat secara histori, turunnya para sahabat dulu ketika melakukan ibadah puasa dalam peperangan. Ya, mereka perjalanan melakukan peperangan sangat keras sekali. Tetap mereka puasa, walaupun ada yang berbuka. Hadis yang mengatakan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah itu setelah diteliti secara riwayat hadisnya maudhu, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujah. Sehingga berlaku pada hukum asal bahwa tidur orang puasa ya mubah, bukan ibadah. Ya. Akan tetapi mestinya orang berpuasa itu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Harus produktif orang di bulan Ramadan. Jangan pasif, jangan hanya untuk tidur saja. Ini satu persepsi yang sangat salah, ya, bertentangan dengan apa yang digariskan, apa yang dihimbaukan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Saya kira itu beberapa hal, beberapa hukum yang masih banyak disalahpahami oleh mayoritas umat Islam. Semoga dengan penjelasan ini menjadi jelas. Akhukum fillah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.